yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia ini, yang tidak berpihak kepada kemajuan kehidupan rakyat Indonesia ini. Jangan beri kesempatan sahabat muda. Saatnya kalian menentukan pilihan, dan pilihan yang tepat buat kalian bagi kami untuk masa depan anak dan cucu kami. Karena salah kita memilih pada saat ini, otomatis 5 tahun ke depan ini kita mengalami kemunduran. Dan akan berlanjut 5 tahun selanjutnya. Karena ini kesempatan untuk start menuju Indonesia Emas 2045. Sekarang. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan kepada kalangan muda. Jadi kepada kalangan muda yang akan memilih calon presidennya untuk pertama kalinya. Kenapa saya tujukan khusus untuk yang anak muda yang pertama kali memilih calon presidennya di 2024 ini? Ya, mari ikutin apa yang akan saya bincangkan. Sahabat muda, saya akan memberitahu presiden yang paling cocok untuk dipilih oleh kalangan muda adalah nomor 2, ya, Prabowo Gibran. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena nanti ketika kalian yang masih sekolah, kelas 3 SMA atau yang baru kuliah, mungkin 5 tahun lagi saatnya kalian untuk bekerja, mencari kerja. Bagi yang mempunyai jiwa entrepreneur, pasti dia akan berwira swasta. Begitu kan? Ya, pasti begitu kan? Nah, kenapa saya mengarahkan sahabat muda untuk memilih Prabowo Gibran? Karena yang pasti yang akan melanjutkan hilirisasi dari hulu sampai ke hilir hanya Prabowo Gibran. Itu yang pasti melanjutkan hilirisasi. Dan negara kita tidak akan pernah makmur kalau kita tanpa hilirisasi. Selama ini kekayaan alam kita dijual murah berupa bahan baku, dan di pemerintahan sekarang Presiden Jokowi memasang badan untuk hilirisasi sehingga nikel itu nggak bisa lagi dijual mentah. Bahkan negara-negara barat memperkarakan ini, Presiden Jokowi berani pasang badan. Dan kenapa dia lakukan itu? Itu demi masa depan anak-anak muda yang sekarang. Dan hilirisasi itu akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran. Bayangkan, ketika kalian memilih Prabowo Gibran dan hilirisasi dilanjutkan dari hulu sampai ke hilir dalam hal apapun, coba perhatikan akan berapa banyak pabrik dibangun. Ketika banyak pabrik dibangun di mana-mana di Indonesia ini, itu akan memunculkan lapangan kerja. Dan tentu saja kalian-kalian yang muda ini yang sangat memerlukannya. Ya. Terus bagaimana bisa kok membangun pabrik di banyak tempat? Jadi begini sahabat muda. Dengan hilirisasi, contoh salah satu saja nikel, itu untuk membuat nikel itu nilainya lebih tinggi, diolah dulu. Dan mengolahnya di pabrik kita sendiri di Indonesia ini. Sehingga akhirnya bisa bernilai jual jauh lebih mahal. Bahkan bisa 1000 kali lipat dari kita menjual mentah. Dan pabrik-pabrik tersebut tentu akan banyak menciptakan lapangan kerja. Dalam pidato Gibran, saya mendengar, atau ini saya lihatin cuplikannya ya. Cuplikan ketika Gibran memaparkan bakal ada lapangan kerja. Ya, saya akan disimak. Mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi. Di berbagai sektor, hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung untuk bangsa mana dia berpihak.
Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Jadi begitu sahabat muda, itu baru dari satu nikel saja. Masih banyak kekayaan alam kita yang lain yang juga akan dibuat hilirisasi. Bayangkan, dan benar, tanpa hilirisasi negara kita tidak akan pernah menjadi kaya. Yang paling cuma kekayaan kita dikeruk oleh orang asing, negara asing. Bahkan ada salah satu paslon ya yang memang jelas-jelas menolak hilirisasi ini. Saya berpikir, sebenarnya dia berpihak ke negara mana? Ya, ingat baik-baik ya, dia berpihak ke negara mana? Jadi jangan beri kesempatan kepada orang yang tidak berpihak kepada negara Republik Indonesia ini, yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia ini, yang tidak berpihak kepada kemajuan kehidupan rakyat Indonesia ini. Jangan beri kesempatan sahabat muda. Saatnya kalian menentukan pilihan, dan pilihan yang tepat buat kalian adalah nomor 2. Apalagi Gibran itu kecerdasannya di atas rata-rata. Coba lihat dalam debat kemarin itu dia tanpa bawa catatan. Dan lagi ya, persoalan di zaman sekarang ya diselesaikan dengan cara-cara sekarang, dengan teknologi sekarang. Dan kalian yang muda-muda inilah, saatnya anak muda maju menentukan arah negara kita. Ketika ada sahabat muda yang terpengaruh dengan pencalonan Gibran itu tidak bersih. Nah, ini memang digembar-gemborkan oleh paslon yang lain, oleh pendukung-pendukung yang lain. Padahal murninya ya yang mengajukan ke MK itu tidak pernah Gibran dan tidak pernah keluarga Pak Jokowi, ya kan? Yang mengajukan adalah ada bupati dari daerah mana, terus ada mahasiswa dari daerah mana, pokoknya bukan Gibran. Nah, kebetulan itu diajukan dan PSI juga mengajukan dari dulu. Nah, ketika itu diajukan dan MK memutuskan, kesempatanlah bagi Gibran untuk maju, dan ini adalah kesempatan buat generasi muda, kalian-kalian ini sahabat muda. Hanya satu-satunya Prabowo Gibran yang betul-betul akan melanjutkan hilirisasi. Ya. Terus juga undang-undang perampasan harta koruptor. Kenapa? Kemarin-kemarin ini pemerintahan kita ingin meluruskan itu nggak berhasil. Karena yang berkuasa pada saat ini adalah partai PDIP. Otomatis mereka yang memutuskan. Nah, sudah mengerti bukan? Jika sahabat muda memilih selain yang nomor 2, pasti menyesal. Milih nomor 1 misal, itu jelas menolak hilirisasi. Pilih nomor 3, itu petugas partai. Ya kan? Setiap keputusannya mesti ketika dia terpilih, misal setiap keputusannya harus minta izin ketua umum dulu. Padahal keputusan buat negara, buat rakyat, buat bangsa. Nah, satu-satunya yang bebas untuk memutuskan sesuatu buat masyarakatnya hanya Prabowo Gibran. Pak Prabowo jelas ketua partai. Tidak bisa diatur-atur oleh lain-lain. Dan apapun keputusannya untuk rakyat Indonesia ini, apapun keputusannya yang baik, yang cemerlang untuk rakyat Indonesia ini, tidak ada yang lain akan direcokin. Jadi paham ya anak muda? Nah, kalian harus memutuskan, harus memilih siapa yang layak untuk masa depan kalian. Dan bagi kami untuk masa depan anak dan cucu kami. Karena salah kita memilih pada saat ini, otomatis 5 tahun ke depan ini kita mengalami kemunduran. Dan akan berlanjut 5 tahun selanjutnya. Karena ini kesempatan untuk start menuju Indonesia Emas 2045. Sekarang. Dan dasar-dasarnya sudah dibuat oleh Presiden Jokowi, itu harus dilanjutkan. Lihat IKN kita nanti itu akan mencengangkan dunia.
itu betul-betul ibu kota modern, ya. Bukan yang sekarang DKI Jakarta itu ibu kotanya bukan diproses dari nol, sehingga makanya tidak bisa diolah demikian rupa. Negara-negara maju, terutamanya Amerika itu, betul-betul ibu kotanya dibuat dari nol. Dan Malaysia juga begitu, perpindahan ibu kotanya ke Putrajaya dari nol, sehingga memang mudah mengaturnya. Dan ada paslon lain, partai pendukung paslon lain yang memang menolak IKN. Itu paslon 01, Anies, PKS, kan dari partai PKS betul-betul dia menolak IKN. Sementara bayangkan sudah ada undang-undangnya, sudah banyak uang yang dikeluarkan. Mereka ketika mereka berkuasa, mereka menghentikan celaka 12. Nah, terus ada juga, saya pikir kalau anak-anak muda sekarang cerdas, sahabat muda sekarang cerdas. Tapi juga ada sebagian dari mereka yang pikirannya terkungkung diprovokasi oleh orang-orang tua yang memang tidak ingin negara ini dikuasain oleh orang-orang yang jujur, yang lurus, yang ingin memajukan masyarakatnya. Orang-orang tua yang ingin cuma mengeruk kekayaan buat dirinya dan kelompoknya sendiri. Sehingga dia membodohkan, sepertinya utang. Kan banyak disebutkan. Dalam salah satu video saya juga ada yang komentar. Kalau membangun karena utang, tukang becak juga bisa katanya. Hei, tidak seperti itu. Jadi sahabat muda pasti paham. Saya ada banyak mempunyai teman-teman, ya. Anggaplah saya contohkan 2 orang saja. 2 orang teman saya ini meminjam uang ke bank. Tujuannya sebenarnya untuk usaha. Tapi salah satu dari mereka ini yang telah cair uang dari bank tersebut, uang itu dipakai untuk berpoya-poya. Jadi dia bergembira dulu. Ya, akhirnya uang itu akan habis, hancur, bangkrut. Dan harta-hartanya juga akan disita karena ketika mengajukan utang ke bank kan ada borohannya. Nah, salah satu teman saya lagi yang akhirnya jadi konglomerat, ketika dia berutang, betul-betul uang itu tidak dipakai sama sekali untuk kebutuhan keinginannya. Tapi itu betul-betul dipakai untuk usaha yang dia lakukan. Jadi ketika dia ingin memuaskan hatinya, dia memakai uang yang dia punya memang. Jadi uang utang tersebut betul-betul dia jadikan membangun usahanya. Sehingga usahanya maju. Dan akhirnya utangnya lunas. Begitu juga pemerintahan kita sekarang, Pak Jokowi ini. Membangun tol, membangun apa. Nah, itu investasi sahabat muda. Saya pikir sahabat muda pasti tahu. Kecuali yang memang pikirannya telah dibelokkan oleh orang-orang tua yang jahat terhadap negeri ini. Coba bayangkan. Misal jalan tol yang memang dibangun oleh pemerintah kita melalui utang misal. Nah, ketika jalan tol itu selesai misal, itu kalau dijual ke swasta sudah mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ya tentu uang utang langsung bisa dikembalikan, tapi tidak begitu. Ya kan? Dimanfaatin. Ada pemasukan dari tol tersebut. Jadi ketika kita investasi rumah, makin lama dia makin mahal harganya. Begitu juga hal yang lain. Begitu juga sesuatu yang dibangun untuk tujuan masa depan. Itu semakin lama nilainya semakin tinggi. Jadi hutang yang dijadikan untuk membangun itu menjadi kecil. Jadi demikian ya sahabat muda. Ini bagi kamu yang masih kelas 3 SMA. Karena pada saat ini pasti kamu sudah mulai memilih. Atau baru kuliah. Pada saat ini pasti kamu memilih. Dan ketika kamu selesai kuliah, kamu selesai pendidikan, hanya Prabowo Gibran yang bisa menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada kalian. Karena hanya paslon nomor 2 ini yang betul-betul melanjutkan hilirisasi dari hulu sampai ke hilir. Yang tidak akan menjual kekayaan Indonesia ini berupa barang mentah. Paham ya? Jika paham, berarti sahabat muda telah menentukan bahwa negara kita ini nanti memang di 2045 menjadi Indonesia emas. Betul-betul menjadi negara maju. Jadi bukan negara berkembang lagi. Dan sahabat muda lah yang menentukannya sekarang. Ingin negara kita menjadi negara maju atau akan tetap menjadi negara berkembang? Negara berkembang akan selalu diatur oleh negara-negara maju. Dan negara maju akan selalu menginginkan negara berkembang itu tetap menjadi
negara berkembang agar kekayaan di negara berkembang itu bisa mereka manfaatkan dengan murah. Jadi paham ya. Dan yang paling hati-hati adalah paslon nomor 1. Itu jelas dia menolak hilirisasi. Apalagi siapa si Limbong, siapa namanya itu, yang jadi ahlinya, yang dekat sama Amerika. Karena Amerika menolak kita supaya jangan hilirisasi ini. Mereka inginnya nikel kita ini dijual mentah. Jika ada sahabat muda yang menganggap omong kosong, ini saya tambahkan lagi. Di masa depan ini, dunia itu konsentrasi kepada energi hijau. Jadi bukan energi fosil lagi. Kendaraan listrik, polusinya kan sedikit, bahkan tidak ada. Dan bahan baku untuk akinya kendaraan listrik itu adalah nikel. Dan itu terbesar di dunia adanya di Indonesia ini. Dan itulah yang akan membuat tenaga kalian nanti bekerja di pabrik-pabrik kita sendiri Indonesia dengan gaji yang memadai, ya, dengan gaji yang tinggi. Ya, karena pabrik-pabrik yang dibangun itu adalah teknologi masa depan yang memang produk yang dihasilkan itu berharga mahal yang akhirnya dijual keluar, jadi tidak mentah lagi. Jadi kira-kira sahabat muda paham ya? Sahabat muda lah yang menentukan bahwa 2045 memang negara Indonesia menjadi negara maju, bukan negara berkembang lagi. Sahabat muda lah yang menentukan. Dan orang-orang tua yang menyadari, seperti generasi saya ini yang menyadari, juga akan menentukan masa depan Republik Indonesia ini. Dan kami yang mengerti, kami akan memilih Prabowo Gibran. Karena hanya itu satu-satunya yang memang pasti melanjutkan hilirisasi. Oke, demikian ya, paham ya. Semoga sahabat muda bersegera untuk memberitahu teman-temannya kalau menonton video saya ini atau bagikan video saya ini demi kita akan menjadi negara maju. Jadi kita siap-siap tinggal landas meninggalkan label negara berkembang. Kita akan naik tingkat menjadi negara maju ketika kita tepat memilih pemimpin kita. Oke, demikian sahabat muda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mari kita tentukan arah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.